Para hadirin yang dirahmati Allah, kita lanjutkan ke narasumber berikutnya. Izin untuk membacakan profilnya terlebih dahulu. Beliau nama Dr. Muhammad Imdadun Rahmat MSI, lahir 6 September 1971. Masya Allah, ini saya tadi malam ngobrol, ternyata beliau adalah orang yang sangat luar biasa. Kita beruntung bisa bertemu dengan beliau, mendapatkan gelar sarjana agama dari Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta, dan gelar Magister Sains MSI jurusan Politik dan Hubungan Internasional Timur Tengah, program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, menyelesaikan program doktoral jurusan Ilmu Politik Visipol Universitas Indonesia. Kemudian pendidikan non formalnya Pesantren Jumput Pamotan Rembang, Forum Studi Sosial Politik 164 di Jakarta, pendidikan kepemimpinan untuk pemimpin muda Ormas Keagamaan di Jepang, pendidikan multikulturalisme untuk aktivis LSM di Amerika Serikat tahun 2007. Dan ini kalinya yang sangat luar biasa. Tim Red Jurnal Ilmiah Taswirul Afkar, Lak Pesdam NU, Direktur Paras Foundation, Sekretaris Jenderal Indonesian Conference on Religion and Peace atau ICRP, Wasekjen PBNU 10 tahun, anggota Komnas HAM, Wakil Ketua Komnas HAM bidang internal, dan beliau orang nomor 1 di Indonesia, Ketua Komnas HAM, dosen pasca sarjana kajian terorisme SGDUI, Rektor Institut Syahid, dan Masya Allah sekarang Deputi 2 Baznas RI. Beliau penulis yang produktif juga, beliau orang Masya Allah sangat luar biasa. Dan nasihat yang beliau sampaikan sesuatu yang luar biasa, tidak mungkin diraih dengan hal yang biasa-biasa saja. Ya, kepada yang terhormat dipersilahkan untuk menyampaikan materi. Ini hadis agak lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Kiai Fajar, terima kasih undangannya Kiai. Terbayar jauh-jauh dari Jakarta saya menemukan satu pesantren yang luar biasa. Insyaallah. Dan beruntunglah para santri belajar di sini. Ini pesantren yang dalam bahasa ilmu pendidikan itu pendidikan yang ideal, komprehensif, kamil mutakamil, jadi tarbiyah kafah. Oleh karena itu jadikan ini sebagai pintu untuk meraih masa depan, untuk memperoleh najah dunia akhirat. Beruntung sekali, dan cara mensyukurinya ikuti teladan kiainya dan ikuti teladan ibu nyainya. Satu yang saya hormati Pak Dede, saya panggil satu, dua-duanya kena. Ustadz Dede, Dr. Dede. Dan yang saya hormati narasumber kita yang luar biasa, Ustadz Subhan. Kalau tidak salah, satu alma mater dengan Ustadz Tri. Saya bersama Ustadz Tri di sini, boleh berdiri Ustadz Tri. Azhariun, lulusan Azhar, beliau juga lulusan Azhar. Jadi beliau ini orang luar biasa. Jadi saya beruntung punya amil senior namanya Mas Tri. Tapi sayangnya sudah punya. Yang saya hormati Ustadz Fauzan, Masya Allah, ternyata dunia sempit karena pernah berjuang bersama di Timika dengan kader saya, Ustadz Azrail.
Kiai dunia ternyata sempit. Dan ternyata pesantren ini tidak jauh dari Basnas karena istri beliau itu adalah kerabat dekatnya Prof. Didin Abidudin, ketua Basnas selamanya. Sampai sekarang beliau masih ketua. Yang lain penggantinya. Masya Allah. Menjadi pembicara sore hari itu apes. Berat karena biasanya ngantuk. Oleh karena itu supaya tidak ngantuk saya seruput dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah bedanya narasumber dengan peserta. Narasumber dapat kopi, peserta tidak. Tapi yang aneh, tadi waktu ada Pak Wali Kota, Pak Bobi Maulana, ceria semua, matanya lebar, terutama santri putri. Begitu lihat saya, ngantuk lagi. Padahal sebenarnya nggak boleh begitu. Coba lihat fotonya. Itu 11-12 fotonya. Pak Yai Fajar tadi malam ragu-ragu, ini Pak Imdad apa bukan? Kok lain? Ini ada ceritanya. Kayak kata istri saya itu ganteng turunan. Waktu turun, dipoto saya, cek ganteng. Saat ini, tadi saya manjak, balik jelek lagi. Jadi, anggap saja, ya, itu yang ini. Jadi kelihatannya yang ini dengan saya, biar nggak ngantuk. Para hadirin yang dirahmati Allah, Basnas memiliki program dakwah di 3T itu sudah cukup lama dengan skema program yang disebut sebagai MCB, Mu'allaf Center Basnas. Program ini dilaksanakan di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah minoritas dan memang terkecil. Misalnya di Pulau Mentawai, kami punya binaan di sana. Kemudian di suku Anak Dalam, di Mesuji, kemudian di Riau, itu ada beberapa titik. Kemudian di daerah masyarakat Dayak, di Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, itu ada beberapa titik yang kita dampingi. Dan juga di Buru kami ketemu dengan beliau. Untung tidak sampai di Palu, benjol. Di Papua kami punya beberapa titik, dan juga di Sulawesi Utara, dan di Kalimantan Utara. Jadi ada beberapa titik yang menjadi program Mu'allaf Center. Jadi konsep program ini adalah program dakwah yang sebenarnya ada skema yang sama. Saya kira ini filosofinya sama dengan Al-Fat. Skemanya sama, yaitu dakwah dengan menu komplit. Jadi ada dakwahnya dalam pengertian tabligh, taklim, dan tarbiyah. Juga ada pendampingan ekonomi. Karena para mu'allaf ini menghadapi berbagai tantangan. Ada tantangan bawaan dan ada tantangan baru. Tantangan bawaan adalah pada umumnya masyarakat di daerah-daerah terpencil minoritas Muslim ini adalah daerah-daerah miskin. Jadi sudah membawa kodrat bawaan kemiskinan. Sudah begitu dia keluar dari keluarga besarnya karena masuk Islam. Ada yang diusir dari kampungnya,
ada yang diusir dari keluarganya, ada yang dikeluarin dari kartu keluarga, tidak dianggap lagi sebagai saudara. Maka mereka sudah miskin, jatuh ketimpa tangga, benjol tadi. Meskipun tidak sampai di Palu itu, benjol dengan sendirinya karena jatuh ketimpa tangga. Nah, oleh karena itu mereka berada pada situasi yang sangat rentan. Jadi rentan mudha'afah. Rentan mudha'afah. Jadi kalau ada mustahik murabba, ada mustahik muthalaf. Jadi mustahik kuadrat itu adalah kaum mu'alaf. Oleh karena itu mereka memerlukan perhatian lebih sekedar dari ta'lim dan tabligh. Tidak cukup hanya memperkenalkan Islam, mengajak mereka beriman, dan setelah itu sudah. Tidak cukup itu. Tapi mereka harus ditolong untuk bangkit dari keterpurukan. Terpuruk karena miskin, dan terpuruk karena tersegregasi, terisolasi dari keluarga besarnya. Nah, ini tantangan yang dijawab oleh Pak Tri dan timnya. Nah, program Basnas semacam ini biasanya kami memprogramkannya itu dalam jangka waktu yang cukup panjang, 1 tahun, dengan merekrut kaum Ansor. Jadi bukan muhajirin, kecuali muhajirin sudah menjadi Ansor, kayak beliau, bonek, tapi bukan lawannya bobotoh loh ya, nanti ulang-ulang dengan dilempari. Bonek ke Papua menikah dengan orang Pulau Buru. Jadi muhajir ketemu dengan kaum Ansor, menjadi orang tempatan. Maka beliau memenuhi persyaratan untuk menjadi dai-nya Basnas. Karena apa? Orang setempat, bukan orang pendatang. Kelebihannya apa? Kalau orang pendatang tidak bisa sampai 1 tahun atau lebih kita harapkan. Tapi kalau orang tempatan, dia akan selamanya di sana. Sehingga dari sisi program lebih murah dan lebih sustainable. Oleh karena itu, dengan para dai setempat, anak negeri, akamsi kalau di sini, anak kampung sini, ya itu lebih mudah diterima oleh masyarakatnya. Nah, inilah menjadi ujung tombak dakwah di daerah 3T yang dibiayai oleh Basnas. Memang segala sesuatu amal baik itu selalu ada resiko. Antara lain adalah kontroversi. Basnas adalah lembaga pemerintah. Nah, kita dikritik, lembaga pemerintah kok mengkonvensi orang, kok memaksa atau turut campur mengubah agama orang. Itu di dalam tata aturan regulasi negara Pancasila nggak boleh. Kalau dia sudah secara sukarela pindah agama, maka negara boleh hadir untuk memenuhi perlindungan, penghormatan, pemenuhan. Jadi yang ngomong mantan ketua Komnas HAM. Jadi percaya saja lah pokoknya ya. Cukup percaya. Kalau nggak percaya, bahaya, melanggar HAM. Nah, negara justru harus hadir ketika ada misalnya dari agama lokal kemudian syahadat masuk Islam, dia perlu sekolah agama, dia perlu guru agama, dia perlu masjid musola untuk sarana ibadah. Itu menurut hak asasi manusia, kewajiban negara. Kalau negara tidak turut hadir di dalam pemenuhan hak seseorang yang punya keimanan yang baru, maka itu disebut sebagai violation by omission, pelanggaran HAM karena abai terhadap kewajibannya. Hati-hati nih orang Kemenang. Kalau sudah jelas titulan berKTP Islam,
kok dia ngaji susah, sholat nggak ada musola, nggak ada yang dosa, itu kemenangan. Bisa diajukan ke Komnas HAM, bisa tak bawa ke Jenewa, ke Komisi HAM PBB. Saya sudah 2 kali pidato di sana. Jadi hati-hati Pak. Tapi jangan terlibat ketika asyhadu alla ilaha illallah. Itu cukup Pak Kiai Fajar. Cukup ini Basnas, ngumpet dikit. Jangan ikut-ikutan dulu karena ini Basnas, tapi harus pure non negara, bukan aparatus negara. Kalau kita ini manzilah bainal manzilatain. Ya. Status kita ini aparatur negara karena Basnas itu lembaga pemerintah. Tapi untungnya kita ini didanai bukan dari APBD, bukan dari APBN, tapi dari dana umat. Oleh karena itu berpihak kepada umat Islam itu dibenarkan. Kalau uang pajak, kalau Kementerian Agama bikin masjid musola, maka dia harus menganggarkan bikin gereja. Tapi kalau Basnas cukup bikin musola. Apa boleh membantu yang non muslim? Boleh. Tapi dengan uang infak. Tapi ojo akeh-akeh. Ente loba. Sate. Lain. Sedikit saja. Jadi kehadiran dari negara itu justru merupakan pemenuhan dari tugas negara. Baik perspektif ketatanegaraan maupun perspektif human right law, hukum hak asasi manusia. Jadi gitu Kiai. Yang penting ketika ashadunya mereka ngumpet. Setelah itu tandan, gawe, turun bekerja. Nah, program-program jangka panjang inilah yang diharapkan bahwa saudara-saudara kita yang masih lemah imannya, yang masih rentan itu bisa kita pagari dari berbagai tantangan dan hambatan. Biasanya setelah di ekskomunikasi sama keluarganya itu jatuh miskin, nanti dirayu-rayu lagi sama apakah itu Katolik atau Protestan, maka mereka tidak berdaya kembali, ya balik lagi. Dipeluk oleh orang lain, sebelum dipeluk oleh orang lain, kita peluk mereka. Nah inilah pentingnya program dakwah 3T. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam skema Basnas langsung ke slide yang ke-10. Ini mempercepat saja. Iya. Yang lain nanti bisa dibaca sendiri. Nah, sudah cukup. Iya. Di dalam program pengentasan kemiskinan, kita menggunakan teori yang disebut sebagai zakat nomik. Kalau Pak Kiai Fajar punya ekonomi sedekah, maka kami punya konsep ekonomi zakat. Sebenarnya sedekah itu masuk di dalam Z besar. Jadi Basnas itu badan amil zakat, itu di dalamnya adalah ada zakat, infak, sedekah, dan dana keagamaan, dana sosial keagamaan lainnya. Semuanya masuk di dalam keranjang zakat sebagai Z besar. Kalau Z kecil digunakan zakat, infak, sedekah. Tapi Z besar itu meliputi kecuali wakaf. Kalau wakaf sudah ada BWI-nya sendiri. Kalau saya kok ikut-ikutan di wakaf, itu saya disemprit melampaui kewenangan. Nah, konsep zakat nomik kita break dulu, ada sambil kopinya diseruput. Atas izin Sohibul Bait kita lanjut. Iya. Bapak Ibu
Bapak-Ibu sekalian, di dalam pengentasan kemiskinan itu ada dua ranah. Sebenarnya terbalik ini, masih tadi, ya. Kita mulai dari bawah dulu baru ke atas. Ya. Ada akses sosial, ada akses ekonomi, ada akses advokasi. Akses sosial, Bapak-Ibu sekalian, orang miskin itu bertingkat-tingkat, ada desel-deselnya, nanti kita lihat. Nah, kaum miskin ekstrim itu yang dibutuhkan adalah makan hari ini, esok hari, dan minggu depan. Oleh karena itu yang kita berikan adalah akses akan kebutuhan dasar. Mereka perlu beras, mereka perlu sembako. Kalau sakit mereka perlu berobat. Anak sekolah mereka harus paling kurang lulus SMP. Karena kalau hanya lulus SD disempret sama Pak Kepala Desa karena pendidikan dasar itu sampai SMP itu wajib hukumnya. Maka kita kasih akses dasar. Akses berkembang, nah bagaimana mereka melalui pendidikan dasar bisa mengembangkan dirinya. Dan akses darurat ketika mereka sakit, ketika mereka ditimpa bencana, itu kita hadir dalam bentuk karitatif namanya. Pembagian bantuan konsumtif untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, mengurangi beban hidup dari kaum miskin. Dari sisi ini kita irisannya sama dengan Kementerian Sosial. Nah, untuk yang desil seperti ini, dia butuh makan, kita kasih gerobak, kita kasih penggorengan, kita kasih kompor dalam bentuk program kuliner misalnya. Gerobak dimakan, penggorengan dimakan, sampai gas-gas melonnya itu dimakan. Memang mereka debus Pak? Bukan, dijual untuk makan. Jadi memang program pengentasan kemiskinan harus dibagi dalam dua strategi. Strategi pendistribusian karitatif dengan strategi pemberdayaan ekonomi. Nah, bagi mereka yang setidaknya makan hari ini, besok, dan minggu depan aman, maka mereka bisa bekerja. Kita beri mereka alat bekerja. Tidak bisa lagi kita kasih ikan. Cukup tadi saya dikasih ikan masakannya Umi, ikan asin, enak sekali. Terima kasih Ina. Nah, kita kasih pancingnya, maka hadirlah pendekatan ekonomi. Nah, orang berusaha itu memerlukan 3 hal. 1, akses akan pekerjaan. Itu apabila mereka bukan entrepreneur. Jadi menolong orang untuk bisa memperoleh pekerjaan yang layak sebagai karyawan, sebagai buruh, sebagai staf, itu adalah bagian dari pengembangan ekonomi. Ada juga yang dia punya passion untuk berusaha, untuk menjadi pengusaha, maka kita kasih hibah modal. Ada yang skemanya hibah tidak dikembalikan, ada yang skema qardul hasan, dipinjami, hanya mengembalikan pokoknya saja, tidak ada bunganya, untuk digulirkan, bukan untuk basnas, digulirkan lagi kepada mustahik yang lain. Itu akses akan permodalan. Jadi menggantikan peran lembaga keuangan yang berbunga, maksudnya ada rentenya di situ. Nah, akses permodalan tidak cukup dengan itu.
Maka mereka yang tidak memiliki keahlian harus kita latih agar mereka punya keterampilan untuk berproduksi. Bagaimana caranya mereka bisa memproduksi barang atau jasa, jual jasa atau jual barang. Bagaimana caranya jasanya bisa bersaing agar laku disewa atau dipakai orang. Memproduksi barang, kualitasnya kita ajari agar memenuhi kebutuhan pasar, bisa bersaing dengan produsen-produsen yang lain. Maka di sini produksi itu kita memberikan pelatihan, memberikan pendampingan, dan yang paling penting ini adalah kurasi produk. Biasanya setelah kita latih mereka bisa berproduksi, tapi rasanya bagaimana masih belum ada jaminan. Oleh karena itu ada pelatihan-pelatihan kurasi produk agar kalau makanan memenuhi syarat kesehatan, kita kasih label halal gratis, kita bantu. Ya. Rasanya enak, kemasannya bagus. Kita bantu mereka berlatih mendesain kemasannya yang bagus agar apa? Menarik, laku di pasaran. Nah yang terakhir, ini masalah paling klasik dari pemberdayaan masyarakat. Dulu saya tadi disampaikan 9 tahun saya di Lankos dan NU itu putar-putar dari pesantren ke pesantren di seluruh Indonesia untuk program-program pemberdayaan. Masalah yang paling besar adalah setelah berproduksi sopo sing tuku saha nu peser. Ini bahasa Sukabumi bagian Jawa, bagian kasar. Siapa yang beli? Maka akses pasar menjadi sangat penting. Nah oleh karena itu program-program pendampingan pemasaran itu juga menjadi bagian dari concernnya Basnas. Setiap kita bekerja sama dengan para mitra dalam hal pendampingan UMKM, selalu saya tanya, akses pasarmu mana? Kalau dia bisa meyakinkan bahwa ini akses pasarnya ada, kita setuju. Minta berapa juga akan kami kasih. Yen ono, karena duitnya yen ono, kalau ada. Karena apa? Basnas itu Bapak Ibu sekalian bukan seperti lembaga pemerintah yang uangnya ada sejak awal tahun. Jadi kita ngumpulin dulu, setelah terkumpul baru didistribusikan. Tetapi alhamdulillah karena Pak Tri dan kawan-kawan itu doanya makbul. Jadi alhamdulillah para muzaki, para munfik, para mutasodik itu tidak kapok berzakat di Basnas. Dan setiap tahun alhamdulillah hingga hari ini rata-rata nasional itu 15 sampai 25%. Rata-rata 15 sampai 20%. Rata-rata 20% di rata-rata. Karena ada yang 30%, ada yang 15%, dan ada yang nggak nambah sama sekali. Jadi rata-rata itu 20%. Nah, dengan dana ini, Bapak Ibu sekalian, kita mengajak mitra-mitra kita sebut sebagai Center of Excellence. Jadi seperti tadi yang tadi malam kita diskusi, kita mencari orang yang luar biasa. Karena pengalaman saya sekian tahun bekerja sama dengan yang biasa-biasa itu fail, gagal. Tapi kita akan cari mitra yang luar biasa. Al-Fath ini luar biasa. Coba lihat logonya. Logonya itu kupu-kupu. Saya itu ingat dengan Muhammad Ali, petinju nomor 1 dunia sampai saat ini, sampai orangnya wafat. Muhammad Ali itu dancing.
like butterfly, hit like a bee. Menari seperti kupu-kupu, memukul seperti lebah. Tadi waktu Pak Yai Fajar memainkan jurus yang tadi, luar biasa. Ini memang Muhammad Ali. Dance like a butterfly, hit like a bee. Masya Allah. Jadi Al-Fatih, catat Pak, catat, akan menjadi mitranya Basnas. Nah, mitranya dalam bidang apa? Nanti kita tidak lanjuti dengan pembicaraan khusus setengah kamar. Nanti akan kita tindak lanjuti, mudah-mudahan dari silaturahim ini, Bapak Ibu sekalian, kita bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ke depan. Sedikit lagi saja, coba berikutnya, lewati. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Dr. Dede, berdakwah itu sesuai dengan konteks kebutuhan mad'unya, sama di dalam konsep pemberdayaannya Basnas. Ketika desilnya 1 dan 2, ketiga, itu yang paling banyak ya karitatif, mau nggak mau. Karena kalau kita kasih modal hilang, kemakan. Oleh karena itu ya kita bantu dengan dengan konsumtif. Nah, setelah desil 3, 4 dan seterusnya, barulah program-program. Banyak programnya nanti ini sudah di panitia, nanti yang kepo dengan program-program Basnas, apa sih program Basnas, bisa membuka karena ini sampai 40 slide, isinya gambar semua. Ada gambar yang bagus, ada gambar yang enggak. Gambar yang enggak yang ini, tapi kalau di fotonya saya lebih bagus. Karena tadi itu ganteng tuh, begitu tanjakan jelek lagi. Nah, ini ada program ekonomi pedesaan, ada program ekonomi perkotaan. Jadi Basnas itu seperti orang Betawi bilang palu gada. Apa lu mau gue harus ada? Karena kalau enggak keburu mati itu mustahil. Jadi mulai dari nebus bayi di rumah sakit, nebus orang sakit di rumah sakit, sampai orang diusir oleh ibu kos kontrakan, sampai nebus ijazah, semua datang ke Basnas. Basnas ini adalah tempat kayak tembok ratapan. Mau tidak mau kita harus menyediakan itu karena memang amanatnya adalah itu. Jadi kami punya 43 jenis program, boleh geser lagi. Kalau ini program-program sesuai dengan desil, ya boleh lanjut. Nah, ini 10 program prioritas nasional. Ada rumah sehat Basnas, ini rumah sakit nggak bayar. Ada Basnas Microfinance, ini Qardul Hasan, Qardul Hasan, tapi karena microfinance maka pinjamannya tidak bisa lebih dari 5 juta. Nah, ini Qardul Hasan akan kita bicarakan ulang konsepnya agar bisa memberikan Qardul Hasan untuk program-program yang tidak mikro lagi. Misalnya ada diskusi tadi dengan Pak Yai Fajar, bisa enggak Basnas memberikan Qardul Hasan untuk ke pengiriman santri ke luar negeri. Skemanya belum ada, tetapi jika ini kita rumuskan dengan baik, kita akan sajikan ke pimpinan. Saya yakin pimpinan akan setuju untuk membuat skema baru agar kita bisa mendorong program itu. Nah, dalam bentuk yang lain,
tadi juga saya sampaikan kepada Kiai Fajar dan saya mendapatkan banyak masukan. Kami telah memutuskan untuk membiayai pengiriman santri ke Jepang, tapi dalam kerangka magang 3.000 dengan unit kos masing-masing mustahik 15 juta. Saya diingatkan sama Kiai Fajar, gak cukup itu 15 juta. Nah, harus ada sumber yang lain. Nah, ini sedang berpikir keras ini saya dengan Ustadz Tri. Ustadz mikir tak? Karena kalau berhenti berpikir, ya semakin banyak tantangan, maka semakin panjang umur kita. Amin. Amin. Nah, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan, para santri banat, santri banin. Mudah-mudahan sore hari ini membawa berkah untuk kita semua. Amin. Al-afu minkum, zakanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Kiai yang telah menyampaikan pemaparan yang luar biasa terkait dengan program-program Basnas. Mudah-mudahan kita bisa bersinergi, karena kata Pak Kiai, dengan bersinergi kita bisa lebih berenergi. Itu kan ya? Ya, para hadirin yang dirahmati Allah, mungkin sampai sini pertemuan kita tidak ada tanya jawab, karena kebetulan Pak Kiai jadwalnya masih padat. Setelah ini harus berangkat ke Bogor di Umul Puro mengisi pengajian jam 8 malam. Mungkin habis itu harus berangkat ke TMII karena besok ada kegiatan tekor muri. Dan sampai hari ini Pak Kiai belum istirahat setelah dari Malaysia dan sebagainya. Betul-betul jarum super, jarang di rumah suka pergi. Kita doakan mudah-mudahan Pak Kiai khususnya, kemudian para narasumber di sini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesehatan, keberkahan usianya, dipanjangkan umurnya, dan mudah-mudahan menjadi para penebar manfaat untuk umat. Mungkin itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.